Coba, ngomong dulu. Oke, Ustadz, kalau ditanya ya terkait ini, oke lah, laksanakan aja. Tetapi kalau problemnya itu ternyata tidak ada lowongan kerja, terus dimotivasi, mas, yang sergap mas, yang rajin, ya sudah rajin, sudah rajin, persoalannya lowongannya nggak ada. Gitu. Daftar nih ngendi. Kalau kita lihat apa yang kita hadapi dari tadi itu kan problem ya, problem bikin konten nggak jelas, terus problem fun yang nggak jelas, malaikat mau challenge, terus hiburan pun berupa film juga bermasalah juga. Jadi kita itu dikepung problem, dikepung masalah. Nah pertanyaannya mengapa masalah itu bisa begitu banyak? Mengapa di setiap sisi kehidupan kita hari ini kenapa jadi problem? Gitu kan? Di dunia sosial media jadi problem, di dunia pendidikan jadi problem. Belum kita ngomong kalau di dunia ekonomi, di dunia hukum, tadi hukum juga sempat ya, dunia hukum juga problem. Maka sebenarnya kita bisa mulai menganalisa bahwa ini sebenarnya problem-problem yang kita lihat ini sebenarnya problem pokok atau problem cabang sih? Nah gitu. Nah misalnya gini, kemarin saya lihat pembahasannya Dr. Indrawan tentang first principle thinking. Ketika kita itu para disruptor, misalnya pebisnis ojek online yang bisa mendisrupt taksi konvensional ya. Itu dia berpikir first principle thinking, di mana dia bisa menggali sampai titik terdalam tentang bisnis taksi itu sebenarnya apa, core-nya itu apa. Ketika dia bisa menemukan itu, maka dia bisa mendisrupt bisnis itu. Maka kita harus mulai berlatih begini. Ketika kita melihat misalnya ya, ambillah contoh yang malaikat mau challenge. Itu sebenarnya problem utamanya apa sih? Kira-kira apa teman-teman? Kira-kira problem utamanya apa? Kok bisa-bisa nih ada anak-anak itu sampai mencari hiburan, mencari kesenangan dengan cara ngadang truk. Itu sebenarnya nyawa, ya apa kan? Sebenarnya problem apa sih? Gitu loh. Kenapa sih ada orang itu kok sampai repot-repot makan micin. Sampai itu apa sih problemnya gitu kan? Problemnya apa? Nah sebenarnya itu semua itu adalah problem cabang. Problem pokoknya apa? Pendidikan kepada mereka, generasi muda ini tidak mengarahkan kepada tidak sesuai dengan Islam lah, singkatnya begitu. Islam mendidik para pemuda untuk memiliki tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidupnya untuk Allah, untuk Rasulnya. Yang intinya adalah tujuan hidup kita itu adalah mencari ridho Allah. Dengan jalan berbagai macam. Apapun yang kita lakukan, intinya adalah mencari ridho Allah. Kenapa demikian? Karena hidup di dunia itu hanya sementara, terus kemudian kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini dan akan menggapai kehidupan akhirat yang kekal. Maka kehidupan dunia ini kita harus apa? Itu kalau pendidikan Islam kan membangun pemuda untuk seperti itu kan. Nah, sekarang bayangkan teman-teman, kalau para pemuda itu memang dididik dengan akidah Islam, masalah-masalah seperti tadi tidak muncul. Masalah malaikat mau challenge, masalah mukbang nggak jelas itu dan yang lain-lainnya itu pasti tidak akan muncul. Berarti core dari problem tadi apa? Pendidikan kepada generasi muda yang salah. Tetapi kita tanya lagi, apakah pendidikan kepada generasi muda ini adalah sudah merupakan
problem pokoknya juga. Kalau memang itu problem pokok, maka mari kita perbaiki. Sekarang kita tanya, sudah ada sekolah-sekolah yang mengajarkan akidah Islam? Sudah ada? Sekolah-sekolah? Sudah. Banyak kan? Pesantren? Banyak. Banyak. Masjid-masjid? Banyak. Loh, katanya problem kita adalah problem pendidikan, problem membangun akidah umat. Faktanya sudah banyak kok. Sekolah sudah banyak, ustadz-ustadz sudah banyak. Seperti Mas Dio tadi katakan, wow kita harus bergerak ini teman-teman bikin konten-konten. Sudah bikin? Banyak Yang juga. bikin juga sudah banyak kok, teman-teman Yuk Ngaji sudah bikin, teman-teman Shift sudah bikin, faktanya enggak juga kan. Nah, berarti ini belum problem pokok. Kesalahan pendidikan ini juga masih problem cabang lagi. Problem pokok dari pendidikan kenapa kok pendidikan kita itu tidak mendidik anak-anak dengan akidah Islam yang benar. Pertanyaan kita begini. Pemahaman anak itu sebenarnya munculnya dari mana? Pertama, Keluarga. pemahaman anak pertama muncul dari mana teman-teman? Orang tuanya. Dari orang tua. Iya. Berikutnya dari Teman. dari teman. Terus lingkungan. Dari sekolah. Lingkungan, sekolah. Apalagi zaman sekarang Gadget. dari gadget dan lain sebagainya. Nah ternyata sekolah itu hanya satu bagian. Oh iya benar. Ya enggak? benar. Sekolah hanya satu bagian. Orang tua juga hanya satu bagian. Satu bagian. Sementara gadget ada masalah sendiri, lingkungan teman-teman masalah sendiri, sosial masalah sendiri. Ya. Wah, macam-macam ya, macam-macam. Artinya yang membentuk pemahaman generasi muda itu tidak hanya sekolah dan orang tua. Fakta hari ini begitu. Ada lingkungan sosial, ada perkembangan teknologi, termasuk film tadi, film Miss Marvel tadi. Itu kan sedang membangun kan, Yeah. sedang membangun pemahaman. Iya. Sedang akan menyesatkan generasi muda dengan pemahaman yang salah kan. Nah, sekarang bagaimana caranya agar semua elemen ini mendukung pendidikan Islam? Caranya gimana? Kira-kira caranya gimana? Caranya gimana? Menurut teman-teman gimana caranya? Agar teknologinya mendukung pendidikan Islam, sosialnya mendukung pendidikan Islam, pendidikannya, sekolahnya mendukung pendidikan Islam, orang tuanya mendukung pendidikan Islam, semuanya mendukung. Kira-kira bagaimana caranya? Monggo silakan teman-teman. Oke, ada yang bisa jawab kira-kira? Setuju banget ya. Ini apa kok ikut-ikut ini kenapa ini? Enggak, sebenarnya mau ngomong cuma Coba. Ngomong dulu. Oke, Sat, kalau ditanya ya terkait ini oke lah, laksanakan aja. Cuma jangan kebanyakan dibahas panas, Sat, gerah ya. Masalah-masalah merit ini. Nah, jadi saya coba kembalikan ke materi sebenarnya. Materi Sat, ya, Oke. tentang anak muda, tentang anak Oke. muda. Ya. Itu tadi dengan percaya diri Ustadz mengatakan orang Barat itu sangat pintar dan punya misi besar. Memang untuk merusak anak muda. Oke. Apakah ini kepentingan agama doang, Oke. atau negara, politik? Itu pertama Ustadz. Hmm. Yang kedua, dan apa keuntungan mereka untuk merusak anak muda? Masya Nah, gitu. Jadi Ini kan bahkan Tony ini. kenapa dia tidak lebih mendidik atau lebih menciptakan anak muda yang berkualitas gitu? Iya. Gitu Sat. Cukup dari kami. Bang Doni, ini Ya, menarik ini. Itu besok aja. Oh iya, kayaknya bisa aja itu. Itu besok Iya. aja. Ini sudah jam Sudah dibahas, 22.15. sekarang Monggo, Sat. jauh banget. Kita Iya. akan menyimpulkan apa yang Iya. Oke. bukan menyimpulkan sih. Iya. Menyimpulkan pun belum bisa sekarang. Hmm. Kita akan belajar bagaimana cara menganalisa masalah. Oke. Oke? Kan kita dari tadi bahas masalah terus tuh. Iya. Nah, kita akan belajar membuat analisa masalah. Boleh ya Mas Dio? Boleh, Saya boleh, pinjam boleh. ya? Mau dijual juga boleh Sat. Dipasang dewi, Masya Allah. Profesornya ini luar biasa ini. Kompresor kalau sekarang ya. Oke, catat baik-baik. Ini ilmu yang sangat penting teman-teman. Ini nanti akan mengakhiri sesi pada malam hari ini. 10 menit ya. Masya Allah. Kok ramet tuh? Sangat rumit ya Sat ya? Itu tadi. Oke. Oh ini. Oh harus tidur dulu Sat ya? Oke. Iya. Oke, saya tanya. Saya buka dengan pertanyaan. Adakah muslimin hari ini yang miskin? Banyak. Banyak. Saya salah satunya. Solusinya apa? Solusinya apa? Ya kerja lah. Kerja? Oke, ada yang lain? Jadi
YouTuber. Jadi YouTuber. Ada yang lain? Ada solusi lain? Kalau muslimin sudah jadi YouTuber semua, kira-kira selesai masalahnya? Tidak. Berarti itu belum solusi. Miskin, ya. Apa solusinya? Yang lebih tuntas lagi solusinya apa? Oh, nikah dengan yang punya warisan banyak. Menikah dengan yang punya warisan banyak. Persoalannya yang punya warisan banyak nggak banyak. Persoalannya dan maksimal 4. Oke. Ini singkat aja karena apa namanya waktu ya. Ya. Apakah solusi-solusi yang dibayangkan teman-teman itu pasti berhasil? Berhasil atau tidak itu tergantung bagaimana kita menganalisa problemnya. Oke. Kalau kita menganalisanya tepat, maka kita bisa memberi solusi tepat, betul nggak? Betul. Kalau analisanya salah, maka solusi yang diberikan pasti salah. Oke, begitu ya. Oke, sekarang saya tanya lagi. Agar solusinya tepat adalah pelajari dulu masalahnya. Kira-kira penyebab orang miskin itu apa? Penyebab seseorang menjadi jatuh miskin itu apa saja? Malas. Apalagi? Bener kan? Apalagi? Nggak ada pekerjaan. Tidak ada pekerjaan. Apalagi? Kakean Tidak punya skill. Tidak punya skill. Tidak punya Ya. ijazah. Apalagi? Tidak kreatif. Mm-mm. Sama. Tidak punya skill, tidak kreatif, tidak punya ijazah. Sama. Ada nggak orang yang malas kemudian miskin? Ada. Ada ya? Ada. Ada nggak orang yang tidak malas tapi tetap miskin? Oh, ada. Ada. Banyak ya? Ya, ini Banyak. ada. Ini nggak malas ini. Contohnya. Ini samping saya nih, San. Ya. Ada nggak orang yang sudahlah tidak malas, sudahlah punya skill, sudahlah punya ijazah, tapi tetap miskin? Ada nggak? Banyak. Banyak. Penyebabnya apa? Tidak ada lowongan kerja, ya nggak? Iya, Tidak ada benar. lowongan Iya, kerja, itu kan problem juga kan? Sebenarnya, Ada nggak? sebenarnya kerjaan tuh banyak, tapi yang gaji nggak ada. Yang gaji. Iya. Kon nyapu dalan itu kerjaan loh. Tapi yang gaji nggak ada. Gaji Rano. Oke, ada nggak orang yang tidak malas, sudah punya skill, lowongan kerja juga ada, sudah kerja, tetapi tetap miskin? Ada nggak? Ada kan? Ada kan? Maka petakan dulu masalahnya agar jelas solusinya. Mari kita lihat peta problem dan solusi. Malas dan tidak punya skill dan tidak ada lowongan kerja dan sudah kerja tetap miskin itu dua persoalan yang berbeda, betul nggak? Bedanya apa? Bedanya apa? Kalau Malas dan tidak punya ijazah itu satu kelompok, tidak ada lowongan kerja dan sudah kerja tapi tetap miskin itu kelompok yang lain. Monggo silakan. Oke. Oke. Ada yang lain tuh katanya. Ada lain. Monggo Ya. silakan. Monggo. Monggo, Tuh, monggo. tuh, Yang Monggo. Nisa. Gantian yang Nisa dulu, Enggak, yang Nisa enggak? Ya itu tuh. Yang Nisa? Mbak, monggo. Monggo silakan. Ya, sekarang yang Sabian. Kalau yang malas sama tidak punya skill itu masalah dari diri kita sendiri. Oh, Oke, Tapi malas dari tidak diri ada sendiri. lowongan kerja sama sudah kerja tetap miskin itu masalah eksternal. Oh. Masalah eksternal. Ya. Masya Allah. Masalah eksternal. Oke, yang ini benar. Malas dan tidak punya skill itu problem individu. Oh. Masing-masing orang problem. Kalau tidak ada lowongan kerja dan sudah kerja tapi tetap miskin itu eksternal, masalah eksternal. Eksternalnya itu apa? Eksternalnya itu apa? Lifestyle. Lifestyle. Yang Ikhwan ada yang mau Kalau tidak ada lowongan kerja itu masalahnya apa sih? Di sebuah negeri lowongan kerja tidak ada, itu masalahnya apa? Pemerintah. Pemerintah itu artinya apa? Sistem ya. Sistem environmentnya. Sudah kerja, sudah sudah dapat duit, sudah ngatur secara benar. Misalnya tadi ya dikatakan ya, tetap miskin itu karena tidak bisa ngatur keuangan. Persoalannya bukan tidak bisa ngatur keuangan, yang diatur tidak ada persoalannya gitu kan. Lah misalnya gini, gaji 1,5 juta misalnya ya, kebutuhan 2 juta, menghitung dengan cara apa? Itu kan enggak Yang 500 dipotong-potong gitu. kan nggak mungkin. Itu namanya problem sistem. Betul nggak? Iya betul. Ada problem Ya, ya. individu, ada problem sistem. Kalau kita sudah bisa memetakan seperti ini, maka kita bisa memberi solusi yang tepat. Kalau problemnya individu, maka solusinya individu. Kalau problemnya sistem, maka solusinya sistem. Oh. Kalau problemnya malas, solusinya apa? Kasih motivasi. Kasih motivasi biar tidak malas. Kalau problemnya tidak punya skill,
dibina, dikasih skill, diajari skill. Kalau tidak punya ijazah disekolahkan biar dapat ijazah. Berarti problemnya selesai, ya nggak? Kalau memang problemnya itu. Tetapi kalau problemnya itu ternyata tidak ada lowongan kerja, terus dimotivasi, Mas, yang sergap Mas, yang rajin, ya sudah rajin, sudah rajin. Persoalannya lowongannya nggak ada. Gitu kan? Daftar nih ngendi. Artinya apa? Kita itu seringkali memberi solusi tetapi tidak tepat dengan problem yang real dihadapi. Kita pernah dengar, siapapun presidennya kalau kita tidak kerja ya tetap miskin. Nah ini orang nggak mikir ini. Karena persoalan miskin itu tidak melulu soal kerja atau tidak kerja. Ada masalah lain. Orang tetap kerja tapi miskin mungkin sekali gitu kan. Kalau solusinya, kalau problemnya sistem maka solusinya sistem. Tidak ada lowongan kerja, solusinya apa? Buat lowongan kerja. Buat lowongan kerja. Persoalan kan selesai. Kalau sudah kerja tapi tetap miskin, solusinya apa? Itu penyebabnya apa sih? Karena sistem ekonominya memiskinkan. Oh. Problemnya kan itu. Okay. Maka solusinya apa? Terapkan sistem ekonomi yang tidak memiskinkan. Apa itu? Sistem ekonomi Islam, jelas. Oke? Jadi melihat problem itu seperti ini. Mari kita sekarang terapkan pada problem misalnya malaikat maut challenge. Problem individunya apa? Problem individunya bahwa mereka itu tidak punya tujuan hidup. Oke? Problem sistemnya apa? Kenapa kok mereka bisa sampai tidak punya tujuan hidup? Pendidikannya itu bagaimana? Sistem pendidikan, sistem sosialnya, sistem kurikulumnya dan lain sebagainya. Itu kan problem sistem kan. Okay. Ada problem individu, ada problem sistem. Contoh lain, problem pergaulan bebas. Ada problem itu, problem sistem. Kalau seorang remaja muslim berzina itu problem individu. Tapi kalau mayoritas remaja muslim berzina itu problem sistem, Pak. Nggak bisa problem individu. Nggak bisa kalau sekedar solusinya itu ditanamkan akidah, diajari akhlak. Tidak sesederhana itu. Tetapi solusinya juga sistem. Buang sistem pergaulan bebas, terapkan sistem sosial Islam, itu menolong gitu loh. Karena keimanan seseorang itu berbeda-beda, maka kita harus mencatat ada problem individu, ada problem sistem. Oke. Kita beralih ke sini. Nanti ada problem pokok, ada problem cabang. Kalau tadi kan problem individu, problem sistemnya. Ini kita problem pokok, problem cabang. Ini problem yang paling terkenal di antara kita. Ini problem apa? Palestina. Apa solusi Palestina selama ini? Apa solusi yang sudah kita berikan kepada Palestina selama ini? Donasi. Apa? Donasi. Distribusi 100 ton paket pangan, obat-obatan, baju-baju. Apakah masalahnya selesai? Apakah masalahnya teratasi? Tidak. Karena kita harus mengkategorisasi masalah. Mari kita lihat. Butuh makan dan butuh obat-obatan serta dijajah Zionis Israel itu dua hal yang berbeda. Butuh makan dan butuh obat-obatan itu disebut problem cabang. Sementara dijajah Zionis Israel itu adalah problem pokok. Coba kalau tidak dijajah Zionis dan Israel, butuh makanan tidak? Ya butuh lah ya, butuh makanan. Tapi artinya mereka bisa memenuhi kebutuhan makannya. Bisa memenuhi kebutuhan obat-obatannya. Hari ini mereka kekurangan pangan, kekurangan obat-obatan. Persoalannya apa? Penyebabnya dijajah Israel. Maka solusinya juga sama. Kalau solusinya solusi cabang, memberi makanan, memberi obat-obatan, maka persoalan cabangnya selesai. Tapi persoalan pokoknya nggak selesai, gitu kan? Kalau pengen selesai masalah Palestina, bagaimana caranya? Penjajahnya diusir. Kan begitu kan? Itu yang dirasakan Salahuddin Al-Ayyubi dan Nasruddin Zengki dan semuanya itu kan masalahnya itu. Kami prihatin melihat Palestina begini. Ya sama, kita juga hari ini prihatin. Kalau problemnya kalau yang dilakukan itu sama Salahuddin itu hanya ngirim makanan, ngirim obat-obatan, ya selamanya sampai hari ini seperti ini. Maka persoalannya Salahuddin itu menaklukkan itu. Maka teman-teman, ada problem pokok, ada problem cabang. Begitu juga di dalam problem-problem kita tadi. Ada problem pokok, ada problem cabang, ada problem individu, ada problem sistem. Di dalam problem-problem kita tadi soal mukbang, soal malaikat maut challenge dan lain sebagainya, itu adalah
problem cabang. Problem pokoknya apa? Mungkin kita tidak bisa tuntaskan hari ini. Kita sambung pekan depan. Tetapi juga ada problem yang lain lagi, problem internal, problem eksternal. Problem internal, problem eksternal. Problem film Miss Marvel itu problem eksternal. Maksudnya apa? Problem yang datang dari luar Islam. Itu kan yang buat bukan orang Islam kan? Dan itu problem. Problemnya apa? Merusak akidah. Merusak akidah jelas ya. Melepas kerudung jadi kuat, membaca bismillah tidak ada maknanya dan lain sebagainya, itu kan merusak akidah. Tetapi itu datang dari luar. Tetapi sementara di dalam diri kita juga ada problem juga. Diri kita itu maksudnya diri muslimin secara umum. Di dalam diri muslimin secara umum itu ada problem juga. Problemnya apa? Problem pokok dari dalam diri seorang muslim itu sebagian besar. Kalau di sini saya yakin semua sudah lumayan lah ya. Tetapi kalau sebagian besar muslim itu pemahamannya tidak Islam. Mereka sholat ya sholat saja, tetapi pemahaman secara menyeluruhnya tidak Islam. Kemudian standarnya tidak Islam, standar benar salahnya tidak Islam, standar baik buruknya tidak Islam, standar perbuatannya masih asas manfaat seperti di dalam kapitalis, belum halal haram seperti di dalam Islam, dan perasaannya belum terbangun. Contoh belum terbangun itu Rasulullah Muhammad SAW di kasus holiday kemarin itu ya, itu dihinakan. Itu kalau perasaan normal seorang muslim itu marah itu. Tapi persoalannya masih banyak juga saudara-saudara kita yang tidak marah. Itu problem juga. Nah, maka kita nanti akan mungkin ya di ke depan kita akan membahas lebih dalam lagi sebenarnya problem pokok kita apa sih? Problem sistem kita apa sih? Problem internal kita apa? Sehingga kalau kita sudah bisa memetakan problem-problem secara benar, kita bisa merumuskan solusi dengan benar. Kalau solusinya sudah benar, kita jalankan, maka goal. Tetapi kalau solusinya analisa problemnya belum benar, kemudian kita bikin solusi, kita jalankan, percuma, nggak akan dapat hasil. Maka kita harus serius sebenarnya dalam hari ini. Dalam menganalisa problem harus serius, dalam merumuskan solusi juga harus serius agar benar-benar problem kita selesai. Walaupun selesai dan tidak selesai itu wilayah Allah, bukan wilayah kita. Tetapi kita akan dihisap seberapa serius kita berikhtiar menyelesaikan problem-problem itu. Nah, berserius menganalisa problem dan berserius merumuskan solusi yang sesuai dengan problemnya tadi, itu adalah sebuah amal yang sangat tinggi pahalanya karena keseriusan kita dalam mengatasi problem itu. Itu dari saya. Jadi kita tetap belum final ya, belum final. Tapi setidaknya teman-teman sudah bisa membayangkan bahwa problem itu tidak hanya problem individu, problem itu bisa sistem, problem itu tidak hanya problem cabang, ada problem pokok, problem itu tidak hanya internal, juga ada problem eksternal. Kita akan perdalam di Star Dynet, kelas sejarah berarti. Baik, saya pikir itu Mas Yo dari saya. Masya Allah, tabarakallah. Beri tepuk tangan yang meriah dulu teman-teman. Masya Allah.